Mak Sari menunduk. Di tanah, terlihat bekas gesekan besar seperti sesuatu telah menyeret tubuhnya melewati semak-semak. Jantungnya mulai berdebar. Dari balik semak-semak, muncul kepala ular raksasa, sebesar batang kelapa. Sisiknya berkilauan dalam cahaya matahari yang mulai naik, bercorak coklat keemasan dengan mata kuning yang menyala tajam. Ular itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, lidahnya menjulur panjang, mendesis dengan suara yang menggema di seluruh hutan sawit. Ular itu bergerak, tubuhnya yang panjang melingkar di antara pohon-pohon sawit, menciptakan suara gemerisik yang menyeramkan. Ia melihat langsung ke arah Mak Sari, seolah memilihnya sebagai mangsa. Sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe, like dan komen serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Cerita ini terjadi di sebuah desa kecil di Kalimantan Selatan, di mana perkebunan sawit membentang luas, menyelimuti tanah dengan pepohonan tinggi dan semak-semak lebat. Di desa itu, hiduplah seorang ibu parubaya bernama Mak Sari. Ia seorang janda yang hidup sederhana, mengandalkan hasil kebun dan pekerjaannya sebagai buruh panen sawit untuk menyambung hidup. Malam itu, angin bertiup pelan, dan suara jangkrik bersahut-sahutan dari dalam hutan. Mak Sari baru saja selesai memasak dan bersiap tidur ketika tiba-tiba suara ketukan terdengar di pintunya. Ia membuka pintu dan mendapati tetangganya, Pak Joko, dengan napas tersengal. "Mak, besok kita panen lebih awal," kata Mandor. "Ada sesuatu di hutan, kita harus hati-hati," katanya dengan wajah tegang. Mak Sari mengangguk, tak terlalu memikirkan ucapan itu. Ia sudah terbiasa dengan kehidupan di hutan sawit, menghadapi ular dan binatang buas bukanlah hal yang aneh. Namun, ia tak menyangka bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang mengerikan. Subuh-subuh, Mak Sari sudah siap dengan golok di pinggangnya. Ia berjalan ke kebun sawit bersama beberapa pekerja lain. Sinar matahari masih redup, dan kabut tipis menggantung di antara pohon-pohon. Saat sedang memotong tandan sawit, Mak Sari merasa ada sesuatu yang aneh. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung yang biasanya berkicau pagi itu tak terdengar sama sekali. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. "Mak, hati-hati. Kemarin ada jejak aneh di belakang sana," bisik Pak Joko sambil menunjuk ke tanah berlumpur. Mak Sari menunduk. Di tanah, terlihat bekas gesekan besar seperti sesuatu telah menyeret tubuhnya melewati semak-semak. Jantungnya mulai berdebar. Lalu, sesuatu bergerak di antara pohon-pohon sawit. Awalnya, ia mengira itu hanyalah ranting yang jatuh atau mungkin seekor monyet. Namun, saat ia memperhatikan lebih jelas, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari balik semak-semak, muncul kepala ular raksasa, sebesar batang kelapa. Sisiknya berkilauan dalam cahaya matahari yang mulai naik, bercorak coklat keemasan dengan mata kuning yang menyala tajam. "Ya Allah!" seru Mak Sari, mundur beberapa langkah dengan napas tersengal. Ular itu mengangkat kepalanya lebih tinggi, lidahnya menjulur panjang, mendesis dengan suara yang menggema di seluruh hutan sawit. Para pekerja lain berlarian, beberapa ada yang jatuh dan berteriak panik. Mak Sari terpaku. Ia tahu jika ia berlari, ular itu bisa saja mengejarnya. Perlahan, ia menarik goloknya, tangannya gemetar. Ular itu bergerak, tubuhnya yang panjang melingkar di antara pohon-pohon sawit, menciptakan suara gemerisik yang menyeramkan. Ia melihat langsung ke arah Mak Sari, seolah memilihnya sebagai mangsa. Mak Sari menelan ludah. Ia harus berpikir cepat. Ia ingat, kakeknya dulu pernah bercerita bahwa ular besar seperti ini takut dengan suara keras dan api. "Pak Joko, lempar obor!" teriaknya. Pak Joko, yang masih gemetar, segera melemparkan sebatang kayu yang menyala ke tanah. Percikan api mengenai daun-daun kering, membuat ular itu tersentak mundur sedikit. Mak Sari melihat kesempatan itu. Dengan sekuat tenaga, ia mengayunkan goloknya ke arah ular, menggores bagian sisiknya. Ular itu melesat mundur, mengeluarkan desisan marah, lalu dengan gerakan cepat, ia melingkarkan tubuhnya ke pohon, bersiap menyerang lagi. Namun tiba-tiba, dari arah hutan, terdengar suara aneh, suara dengkuran berat yang bergetar seperti geraman binatang buas. Ular itu menoleh,
seolah menyadari sesuatu yang lebih besar tengah mengawasinya. Lalu, tanpa peringatan, ia berbalik dan merayap cepat ke dalam hutan, menghilang di antara pepohonan. Maksari dan yang lainnya hanya bisa berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah kejadian itu, mereka semua berkumpul di desa. Para tetua mengatakan bahwa ular raksasa itu mungkin salah satu penghuni tua hutan yang selama ini tak pernah diganggu. Dulu, sebelum kebun sawit ini dibuka, hutan ini penuh dengan makhluk-makhluk besar, kata seorang tetua desa. Mungkin kita telah memasuki wilayahnya. Sejak hari itu, para pekerja lebih berhati-hati saat bekerja. Maksari masih terus bekerja di kebun sawit, tapi setiap kali ia mendengar suara ranting patah atau gemerisik di semak-semak, ia selalu waspada, karena ia tahu, di suatu tempat di dalam hutan, ular raksasa itu masih ada, mengawasi. Dan mungkin, suatu hari, ia akan kembali.